Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Halo, Ya, selamat Shalom, malam halo. Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mengikutinya dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, apakah Tuhan baik buat Bapak Ibu? Amin. amin. Ya, Amin. saya sungguh merasakan Tuhan itu sangat baik. Seperti pujian yang pertama. Tuhan itu baik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan saat ini? Bapak Ibu, saya merasakan Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan banyak saudara saat ini. Di dalam kehidupan Bapak Ibu, dia sedang menjamah Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu, dan saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa itu Roh Kudus sedang bekerja. Kalau Bapak Ibu merasakan ada dorongan untuk menyembah, ada sukacita yang Bapak Ibu tidak bisa katakan atau ungkapkan dengan kata-kata. Itu Roh Kudus yang lagi bekerja. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini, dan saya mau sampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk punya akses langsung dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang dia sembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan, yaitu untuk menjadi semakin mirip dengan gambaran anaknya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk membahas renungan arti kehadiran Tuhan. Dan malam hari ini kita akan kembali merenungkan renungan arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-126. Dan Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan dan membahas bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-126. Dan malam hari ini saya beri tema kualitas penyembahan bagian yang keempat. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Iya, berapa banyak yang siap untuk diberkati? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak tentang penyembahan di dalam renungan-renungan yang sudah saya sampaikan. Tapi Bapak Ibu, perlu ada satu kualitas di dalam penyembahan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi kualitas penyembahan itu Bapak Ibu? Saya mau menyampaikan dengan singkat, mereview apa yang sudah kita pernah dengar melalui renungan-renungan yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, kualitas penyembahan yang pertama, Bapak Ibu harus menyadari bahwa Tuhan Allah itulah satu-satunya yang harus kita sembah. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-10 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, masih ingat peristiwa Yesus dicobai di padang gurun? Bapak Ibu, pencobaan yang terakhir dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahan, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, iblis bilang apa? Semua ini milikku. Kenapa dikatakan semua ini milikku? Karena memang dunia sudah jatuh.
dan sudah diambil iblis, dan iblis bilang, dan iblis tawarkan itu kepada Yesus. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Apa yang diberikan kepada Yesus, Bapak Ibu? Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ambil, ambil, ambillah. Dan dia tawarkan itu buat Yesus. Semua ini akan kuserahkan untukmu, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Yesus kepada si iblis? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, inilah kualitas kita di dalam penyembahan. Inilah kualitas penyembahan kita. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, apa artinya engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti? Artinya, Bapak Ibu harus menyembah Tuhan dan bukan Mamon atau semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Bukan menyembah iblis. Bapak Ibu tahu nggak? Iblis tahu nilai penyembahan. Sementara banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang Kristen, banyak orang anak-anak Tuhan, banyak murid-murid Yesus menganggap penyembahan itu sebagai pelengkap penderita. Ketika datang beribadah, kan baru pujian penyembahan, belum firman Tuhan. Bapak Ibu, iblis mau tukar semuanya. Asal engkau mau menyembah aku satu kali saja. Dan Tuhan bilang apa, Bapak Ibu? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini juga yang ditawarkan kepada banyak orang percaya, kepada orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan, kepada banyak murid-murid Yesus. Bapak Ibu, iblis bilang semua ini milikku. Dunia ini dan segala yang ada di dalamnya adalah milikku. Dan iblis bilang, iblis tawarkan itu kepada Bapak Ibu. Semua ini akan kuberikan kepadamu. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya kuberikan kepadamu. Ambillah. Dan dia tawarkan itu buat Bapak Ibu. Semua ini aku serahkan untukmu, asal kamu sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu, jangan pernah mau menyembah iblis. Karena iblis itu hanya menipu. Dia itu penipu Bapak Ibu. Karena apa? Karena segala yang dijanjikannya palsu. Karena segala yang dijanjikannya selalu harus ada imbalannya. Karena segala yang dijanjikannya selalu ada kwitansi di belakang. Haleluya. Yang kedua, kualitas penyembahan yang kedua adalah hiduplah selalu di dalam pujian dan penyembahan. Dan menghadirkan hadirat Tuhan. Menghadirkan kehadirannya. Menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat iblis gemetar ketika menghadapi Bapak Ibu? Yang membuat iblis gemetar menghadapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hidup di dalam pujian dan penyembahan. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita keberadaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita kehadirannya. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realita kehadirannya. Ketika Bapak Ibu memiliki hubungan dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat. Apa yang terjadi pada Saul ketika dihinggapi oleh roh jahat. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, 1 Samuel pasal 16 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, Bapak Ibu, ketika Daud mengambil kecapi dan memainkannya, ketika Daud memuji dan menyembah Tuhan, dan roh jahat itu undur daripadanya. Ketika Tuhan hadir di atas puji-pujian, maka roh jahat itu undur daripadanya. Ketika Tuhan hadir dan bersemayam di atas puji-pujian, maka roh jahat itu pergi. Itulah yang membuat iblis gemetar. Yaitu ketika hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirnya Tuhan memenuhi hidup Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga,
Kualitas penyembahan yang ketiga adalah sujud datang menyembah dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, perlu ada satu takaran. Seumpama gelas, mungkin penyembahan Bapak Ibu saat ini gelasnya belum penuh. Dan ini belum cukup. Sudah bagus, tapi belum cukup. Dan mesti penuh. Kalau pialanya penuh, dia bilang, kalau cawan ini penuh dan dituangkan, dia bilang bumi akan gemetar. Inilah yang dituliskan firman Tuhan tentang runtuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu masih ingat peristiwa runtuhnya tembok Yeriko? Yosua pasal 5 ayat 13 dan 14a, firman Tuhan mengatakan, Yosua pasal 5 ayat 13 dan 14a. Ayat 13, ketika Yosua dekat Yeriko. Dekat Yeriko artinya apa Bapak Ibu? Dekat Yeriko artinya dekat dengan persoalan. Dekat dengan pertempuran besar. Dekat dengan titik atau fokus masalah itu sendiri. Kita lanjut. Ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya. Dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Ayat 14a, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah. Bapak Ibu, inilah worship. Inilah kualitas penyembahan yang Tuhan mau. Sujud menyembah dengan mukanya ke tanah. Artinya sujud menyembah dengan penuh kerendahan hati. Artinya berseru penuh kepada Tuhan dan menanggalkan seluruh kedagingan kita. Dan belajar kebergantungan kepada Tuhan. Karena medan peperangan ini, medan peperangan kita adalah medan peperangan profetik. Nah Bapak Ibu, ingat baik-baik Bapak Ibu. Sebelum kita memenangkan peperangan yang besar, Panglima harus menampakkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu, khususnya para worship leader, tim worship, ini yang mau saya katakan. Sebelum kalian menyiapkan puji-pujian, sebelum kalian naik panggung, karena panggung adalah medan peperangan kalian. Sebelum memuji dan menyembah Tuhan, satu hal yang harus kalian minta, Panglima itu harus menampakkan diri terlebih dahulu. Dan kalian akan lihat kemenangan yang besar daripada dia. Amin. Yang keempat, kualitas penyembahan yang keempat, Bapak Ibu harus memiliki kerinduan yang mendalam akan kehadirannya, akan hadirat Tuhan, akan hadirnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, kualitas apa yang Daud bangun sampai Tuhan bilang, aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan. Bapak Ibu, siapa Daud ini? Daud adalah seorang biasa-biasa saja. Bahkan dia adalah seorang yang tertolak di rumahnya. Tidak memenuhi syarat untuk banyak hal. Tapi Bapak Ibu coba kritis sedikit. Ada yang tahu Daud sekolah di mana? Daud sekolah sastranya di mana? Daud kuliahnya di mana? Bapak Ibu, Daud itu gembala miskin. Tapi kalau Bapak Ibu lihat Daud, Bapak Ibu baca Mazmurnya, semua kata-kata yang Bapak Ibu mau katakan buat Tuhan, itu sudah diambil oleh Daud. Daud itu keren Bapak Ibu. Marah saja keren. Kegetiran dan ketakutan bisa membuat perenungan seni yang begitu indah. Bapak Ibu, di mana Daud ini belajar? Bapak Ibu, kualitas ini yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mau yang seperti ini, yang Tuhan sedang cari di generasi milenial saat ini. Tuhan nggak cari performance. Tidak Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau Daud petik kecapi, roh jahat keluar. Bapak Ibu tahu, Daud menjadi elemen dari sorga. Waktu kecapi dipetik, sinyalnya ketemu dengan sinyal sorga. Jadi sinyalnya sama. Dan sama frekuensinya dengan frekuensi sorga. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat Daud ini. Daud adalah seorang yang bertanggung jawab. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34,
sampai ke 36a. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Dikatakan, ketika singa atau beruang datang untuk menerkam seekor domba dari kawanannya, Daud mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Inilah Daud, seorang gembala yang selalu menjaga peliharaannya, yang selalu menjaga kambing dombanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah Bapak Ibu, bagi Daud, tanggung jawab itu lebih penting daripada promosi. Dan Daud hanya berpikir seperti itu. Nggak ada di dalam mimpinya, Tuhan kirim seorang nabi untuk tunjuk dia menjadi seorang raja. Nggak ada Bapak Ibu. Tapi Tuhan mencari dan melihat yang ada di dalam hati Daud. Tapi Tuhan mencari dan melihat apa yang ada di dalam hatimu. But God shaking out and looking inside of you. Wow, keren Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kenapa Daud disebut berkenan di hadapan Tuhan? Apa sih yang membuat Daud sampai Tuhan berkenan kepadanya? Bukan pertobatan seketika ketika dia berdosa dengan Batsheba. Bukan Bapak Ibu. Ini belum terjadi. Statement ini, sertifikat Daud berkenan ini, Daud belum jadi apa-apa. Daud masih remaja. Nah Bapak Ibu, ini yang saya dapat tentang Daud. Berkenan di hadapan Tuhan. Oh, dia orang yang suka nyanyi. Bukan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, ketika Daud masih remaja, Daud tahu tentang tabut perjanjian. Ketika Daud masih remaja, ternyata tabut perjanjian sudah tidak ada di Israel. Dan sudah hilang ketika bangsa Israel mengalami kalah perang. Dan tidak ada satu orang pun yang rindu untuk tabut perjanjian itu kembali. Nggak ada Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba Daud berkata di dalam Mazmurnya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam Mazmur 132 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mazmur 132 ayat yang ketiga sampai yang kelima mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku. Tidak akan berbaring di ranjang petiduranku, Bapak Ibu. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Ini Daud yang berkata Bapak Ibu. Kemudian ayat yang keempat, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlalap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, di sini Daud sedang bicara tentang membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Inilah yang dikejar Daud. Dia mengutamakan untuk membawanya kembali tabut perjanjian. Dan ketika Tuhan melihat Daud yang memiliki hati yang rindu untuk melihat tabut perjanjian, yang memiliki hati yang rindu untuk menghadirkan kembali kehadiran Tuhan ini, inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika Daud sudah menjadi seorang raja yang baru, yang memerintah atas seluruh Israel, dan Daud menyadari bahwa pada masa Saul masih menjadi raja, penekanan terhadap tabut Allah tidaklah menjadi yang utama selama masa tersebut. Saul tidak menghinakannya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Tawari pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Inilah yang dikatakan Daud. 1 Tawari pasal 13 ayat 3 mengatakan, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Bapak Ibu, di sini Daud sedang bicara tentang membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Inilah yang dikejar Daud. Dia mengutamakan untuk membawa kembali tabut perjanjian. Dan ketika Tuhan melihat Daud yang memiliki hati yang rindu untuk melihat tabut perjanjian,
yang memiliki hati yang rindu untuk menghadirkan kembali kehadiran Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu lihat, inilah kepedulian Daud tentang tabut Allah. Bagi Daud, ini menjadi sangat penting. Karena tabut Allah merepresentasikan akan kehadiran Tuhan. Akan hadirat Tuhan. Akan hadirnya Tuhan atas umat Israel. Dan Daud tahu benar akan hal ini. Karena Daud selalu berada di hadirat Tuhan. Selalu menghadirkan kehadiran Tuhan. Selalu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Maka dari itu Daud mengatakan, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Bapak Ibu, Daud menyadari bahwa tidak ada tabut perjanjian, artinya tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Karena itu, perjalanan spiritual orang Israel akan menjadi seadanya saja. Padahal hati mereka rindu akan Tuhan. Dan Daud sebagai raja, sebagai pemimpin, menyadari dan mengetahui semuanya ini. Bahwa ia harus mengembalikan bagian-bagian dari perabotan suci itu ke tempat yang semestinya. Ia harus menempatkannya seperti yang sudah Tuhan rancang. Bahkan sampai menaruh bagian-bagian kecil dari perabotan itu dan menempatkannya pada tempat yang khusus. Bagi Daud, jika masalahnya ada hubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, tidak ada perincian yang tidak penting. Dan itulah yang membuat hatinya berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, Daud begitu merindukan akan tabut perjanjian itu. Bayangkan Bapak Ibu, sekian puluh tahun bangsa Israel hidup dalam kegelapan. Tanpa kehadiran Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, tanpa hadirnya Tuhan. Dan pada saat tabut perjanjian itu kembali, Bapak Ibu perhatikan, Daud kembalikan tabut perjanjian itu dengan cara radikal. Bapak Ibu tahu perjalanan tabut itu bukan? Dikatakan Daud menari-nari dengan sekuat tenaga. Dan istrinya Mikal memandang hina Daud. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Alkitab tentang Mikal? Alkitab mencatat, Mikal tidak memiliki anak seumur hidupnya. Bapak Ibu, akhirnya tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Dan Daud menaruhnya di belakang istananya. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tidak menyuruh Daud membuat tabernakel, bukan? Tuhan tidak suruh. Tidak. Tapi Tuhan menyuruh Musa untuk membangun tabernakel. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, tabernakelnya Daud itu jelek, Bapak Ibu. Kemahnya seperti kemah untuk camping. Itulah kira-kira. Tapi tabernakelnya Musa, wow, keren abis Bapak Ibu. Tabernakelnya Daud sederhana sekali. Tapi di dalamnya ada tabut perjanjiannya. Sedangkan tabernakelnya Musa keren, tapi nggak ada tabut perjanjian. Nah Bapak Ibu, ketika Daud bangun tabernakelnya, itu kan melanggar peraturan keimamatan, bukan? Tuhan tidak suruh kok. Daud melanggar peraturan keimamatan. Tapi kenapa Daud ini nggak mati? Kenapa Daud nggak dibunuh? Daud kan melanggar. Bapak Ibu, kalau mau dibilang, ini hal yang sangat sakral. Apa itu? Korban penghapusan, korban darah. Daud hapus dan ganti dengan sacrifice of praise. Dengan korban pujian. Wow, bayangkan Bapak Ibu. Dan Daud melatih ratusan, bahkan ribuan orang untuk menaikkan pujian dan penyembahan selama 24 jam. Wow, keren Bapak Ibu. Itulah yang Daud lakukan di dalam pondoknya. Daud bangun tabernakelnya. Dan di situ ada doa, pujian, dan penyembahan yang berlangsung terus-menerus. Siang dan malam. Dan Alkitab mencatat, Daud menyenangkan hati Tuhan selama 36 tahun. Haleluya. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi perubahannya? Bangsa Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, bangsa Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Dan bukan oleh kekuatan militernya. Bukan oleh kekuatan politiknya. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan. Bangsa Israel ini ada di puncak kejayaannya.
Bapak Ibu tahu nggak? Bangsa Israel ini bangsa yang kecil dan dikelilingi oleh bangsa barbar. Coba perhatikan, bangsa Israel ini setiap hari diintimidasi. Tetapi begitu tabut perjanjian kembali dan Daud bangun pondok Daud, dan Daud bangun kemah tempat tabut perjanjian itu, Bapak Ibu, Daud bisa mengalahkan seluruh musuh-musuhnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu lihat, di sini teologinya berubah. Kemah Musa tetap ada di Sinai, tapi nggak ada tabut perjanjiannya. Tabut perjanjian sekarang ada di Sion. Dan Tuhan katakan, Sionlah tempat kediamanku selama-lamanya. Apa itu Sinai, Bapak Ibu? Apa itu Sion, Bapak Ibu? Sinai berbicara tentang hukum. Sion berbicara tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan ilahi. Jadi ketika Bapak Ibu hidup di dalam kasih karunia, Bapak Ibu hidup di dalam kemampuan ilahi. Wow, bayangkan Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa kita pahami tentang tipologi dari tabut perjanjian ini? Sederhana sekali. Tabut perjanjian ini berbicara mengenai Yesus. Jadi Bapak Ibu, kualitas apa yang Daud bangun dalam hidupnya? Ternyata cuma satu, hubungan. Nah, yang kelima, kualitas penyembahan yang kelima, mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai living sacrifice. Sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu, penyembahan kepada Tuhan menuntut seluruh keberadaan kita. The whole of life. Whole berarti utuh atau seluruhnya. Jadi seluruhnya Bapak Ibu, dan bukan sebagian. Seluruh keberadaan kita, artinya seluruh hidup kita. Bapak Ibu, mari kita akan membaca ini dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Surat Roma pasal 12 ayat yang pertama mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kata ibadah yang sejati, our true worship, itu bukan hanya sekedar menyanyi. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu beribadah di hari Minggu saja. Bapak Ibu, bertahun-tahun mungkin Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen. Pertanyaannya, apakah semua yang Bapak Ibu lakukan sudah disebut ibadah yang sejati? Nah, ayat ini memberikan kepada Bapak Ibu satu gambaran yang utuh, yang menyeluruh mengenai penyembahan. Dan bukan hanya kebaktian, dan bukan hanya ibadah, dan bukan hanya memberi persembahan yang Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, ibadah yang sejati dalam pandangan Allah adalah waktu Bapak Ibu mempersembahkan tubuh Bapak Ibu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice ini Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu perhatikan, apa yang menjadi persembahan bagi Tuhan Bapak Ibu? Hewan. Binatang yang menjadi korban. Hewan atau binatang yang ditaruh di atas mezbah korban bakaran untuk dijadikan persembahan. Dan hewan atau binatang itu dalam keadaan mati. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, di dalam perjanjian baru dikatakan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan ini adalah hidup kita. Hidup Bapak Ibu, saudara dan saya, yang Tuhan mau menjadi persembahan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup ini. Dan itu seluruhnya
sebagai satu kurban yang hidup, yang khusus bagi Tuhan dan menyenangkan hatinya. Sebagai kurban yang hidup, dan ini bukan lagi berbicara tentang korban binatang, seperti yang terdapat di dalam perjanjian lama, tetapi seluruh kehidupan kita persembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu mau mempersembahkan hidup Bapak Ibu sebagai korban persembahan bagi Tuhan? Itulah persembahan yang hidup, living sacrifice yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan, yaitu kehidupan kita, seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan melihatnya untuk lebih jelasnya dan membacanya di dalam terjemahan yang lain, yaitu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Surat Roma pasal 12 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban yang hidup, yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi Bapak Ibu, mempersembahkan tubuhmu itu artinya mempersembahkan dirimu. Dan itu berarti mempersembahkan seluruh kehidupan Bapak Ibu. Mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan hati Bapak Ibu. Roh, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh jasmani Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan itu semuanya Bapak Ibu bisa lakukan di dalam penyembahan Bapak Ibu. Amin. Jadi penyembahan adalah the whole of life. Seluruh kehidupan kita. Seluruh keberadaan kita. Dan bukan cuma hari Minggu saja. Tapi dari hari Senin sampai Sabtu. Bukan hanya hati. Bukan hanya sebagian dari hidup saja. Tetapi seluruh keberadaan kita. Seluruh kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan lanjutkan kualitas penyembahan yang keenam. Kualitas penyembahan yang keenam adalah memiliki komitmen di dalam menyembah. Disiplin dalam menyembah. Harus semakin hari semakin lama di hadirat Tuhan. Atau berlama-lama di hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan apa yang telah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Berturut-turut dalam Zoom meeting ini. Dan Roh Kudus akan membawa kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan akan bawa kita ke level yang baru dalam dimensi penyembahan. Supaya kita bisa berlama-lama berada di hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan menghendaki agar kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, untuk terus masuk ke dalam hadiratnya. Dan berlama-lama di dalam hadiratnya. Di dalam hadirat Tuhan. Dan terus mengalami interaksi secara pribadi dengan realita hadirat Tuhan. Karena itulah yang akan membentuk kehidupan rohani Bapak Ibu. Dan bukan hanya sekedar merasakan hadirat Tuhan. Tapi lebih dari itu. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu terus masuk dalam hadirat Tuhan. Maka Bapak Ibu akan mengalami ada banyak pekerjaan roh. Dan dinamika roh di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Dan roh itulah yang akan terus bekerja secara simultan. Terus menerus di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mengalami bagaimana janji-janji Tuhan terus dinyatakan. Oh, apa yang dia janjikan pasti akan tergenapi. Dan Bapak Ibu pasti akan mengalaminya. Amin. Nah Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa berlama-lama di hadirat Tuhan, maka Bapak Ibu harus memiliki komitmen dalam menyembah. Disiplin dalam menyembah. Harus semakin hari, semakin lama di hadirat Tuhan. Atau berlama-lama di hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, ada aspek yang harus Bapak Ibu munculkan di dalam hidup Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu bisa berlama-lama di hadirat Tuhan. Yaitu Bapak Ibu harus memiliki hati yang rindu untuk menyembah. Apa itu hati yang rindu untuk menyembah Bapak Ibu? Hati yang rindu untuk menyembah adalah sikap hati yang penuh dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebuah kemauan dan tekad untuk berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, kalau Bapak Ibu ingin memiliki hati yang mau berlama-lama di hadirat Tuhan,
mau berlama-lama menahan Tuhan, mau berlama-lama menahan realita hadirat Tuhan, harus bagaimana? Atau dengan cara apa? Dengan cara menjadi seorang penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita, Bapak Ibu, saudara saya mau berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, menahan realita hadirat Tuhan, memenuhi pikiran dan hati Bapak Ibu, maka tidak bisa, tidak. Bapak Ibu harus mendekati Dia dan masuk dalam hadirat dengan roh penyembahan. Dan malam hari ini saya mau bawa Bapak Ibu untuk mengarahkan pikiran kita, perasaan kita, yaitu kepada hal-hal yang dari roh. Karena saya percaya hal ini menjadi sangat penting sekali. Bapak Ibu, banyak orang sering berkata, pikiran, itu kan cuma pikiran sendiri. Tetapi Bapak Ibu harus menyadari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 yang mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan lain, Alkitab versi mudah dibaca, dikatakan, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan pikiranmu, karena apa yang kamu pikirkan akan mengendalikan hidupmu, akan mengontrol kehidupanmu, akan menentukan apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya percaya pikiran yang kita miliki ini, ketika kita terus selaraskan dengan hal-hal yang dari roh, maka ini akan menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan menjadi tempat di mana kita akan menerima banyak hal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jiwa manusia, pikiran dan perasaan ini sebetulnya bisa menjadi tempat untuk kita berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Jadi, jiwa manusia, pikiran dan perasaan ini yang ada bisa menjadi tempat Bapak Ibu menerima banyak hal dari Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam kitab Amsal ditulis, hati-hati dengan pikiranmu. Dan di dalam surat Roma pasal yang ke-8 mengenai hidup oleh roh, pastikan Bapak Ibu selalu mengarahkan pikiran Bapak Ibu kepada hal-hal yang dari. Karena jiwa ini, pikiran dan perasaan ini, kalau dipengaruhi oleh firman, ini akan menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini kan menjadi tempat kita menikmati keberadaan Tuhan lewat doa dan penyembahan kita. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengarahkan pikiran Bapak Ibu kepada hal-hal yang dari roh, maka Bapak Ibu akan dipengaruhi dengan berbagai hal yang sifatnya lahiriah. Bapak Ibu akan dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang negatif. Bapak Ibu akan dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari dunia ini, yang memang sudah disetting oleh si jahat. Sehingga apa yang akan terjadi di dalam pikiran kita Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi di dalam perasaan kita Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi di dalam jiwa kita Bapak Ibu? Yang akan terjadi adalah peperangan yang terus-menerus. Yang akan terjadi adalah pergulatan yang tanpa henti. Dan inilah yang seringkali membuat kehidupan kekristenan kita jadi tidak bertumbuh sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kehidupan iman kalau Bapak Ibu terus berada di dalam peperangan? Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah peperangan itu selalu membawa kerusakan dan penderitaan. Betul Bapak Ibu? Jadi tidak mungkin Bapak Ibu mengalami kehidupan yang damai sejahtera dan kehidupan yang penuh dengan sukacita ketika Bapak Ibu harus terus berada di dalam peperangan. Nah, peperangan ini terjadi disebabkan karena apa Bapak Ibu? Karena kita kurang mendisiplin pikiran kita untuk terus tertuju kepada roh,
untuk terus tertuju kepada hal-hal yang dari roh. Makanya kita seringkali mengalami gejolak di dalam batin kita. Sehingga seringkali kita menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi gentar, sedih, dan tidak menjadi mood lagi. Nah, Tuhan tidak menghendaki kita untuk berlama-lama di dalam peperangan. Tetapi janjinya kepada Bapak Ibu Saudara saya, ketika berperang, Dia akan memberi kemenangan buat Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saya mendorong Bapak Ibu, ayo. Saya harap Bapak Ibu memiliki komitmen dalam menyembah. Saya mau Bapak Ibu mendisiplin diri untuk menyembah. Minimal 1 jam saja setiap hari. Meluangkan waktu dengan sengaja untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Dan semakin hari semakin lama berada di hadirat Tuhan. Atau berlama-lama di hadirat Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan di dalam diri Bapak Ibu. Semakin hari semakin lama berada di hadirat Tuhan dan berlama-lama dengan Tuhan di hadiratnya. Amin. Nah Bapak Ibu, tadi saya katakan ada aspek yang harus Bapak Ibu munculkan dalam hidup Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu bisa berlama-lama di hadirat Tuhan. Yaitu Bapak Ibu harus memiliki hati yang rindu untuk menyembah. Mengapa Bapak Ibu harus memiliki hati yang rindu untuk menyembah? Karena ketika Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk menyembah, maka Bapak Ibu menjadi semakin rindu untuk memiliki persekutuan yang lebih mendalam dan kuat dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu, ayo pastikan Bapak Ibu terus belajar membangun hati yang rindu untuk menyembah ini. Dan ketika Bapak Ibu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, saya harap Bapak Ibu tidak hanya sekedar berdiam diri. Karena hadirat Tuhan mulai melingkupi hidup Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar merasakan. Jangan hanya sekedar menikmati. Tetapi belajarlah untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Nah, satu-satunya cara kita mulai bersekutu adalah dengan kita mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita. Dan ketika Bapak Ibu terus belajar mengekspresikan hidupmu, engkau mengekspresikan hatimu di dalam hadapan hadiratnya. Engkau akan mendapati engkau sudah bersekutu dengan Dia. Dan melalui perkataan, melalui ekspresi perasaan yang engkau naikkan dalam hadirat Tuhan, engkau akan mendapati kedekatan dengan Tuhan akan terus terbangun. Dan semakin engkau mendekat dalam hadiratnya, engkau dekat dengan hatinya, engkau akan mendapati perlahan tapi pasti Bapa di surga akan mulai menyatakan isi hatinya kepada Bapak Ibu yang selama ini tidak pernah Bapak Ibu ketahui. Dan akan mulai Bapak singkapkan, Bapak akan mulai nyatakan, Bapak akan mulai sampaikan, Bapak akan mulai komunikasikan kepadamu sebagai anak-anak. Amin. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan terus membawa Bapak Ibu hidup semakin dekat dengannya. Amin. Itu sebabnya terus bangun hati yang menyembah ini. Karena inilah yang menjadi pintu masuk kita untuk memiliki persekutuan yang lebih mendalam. Untuk memiliki persekutuan yang lebih intens dengan Tuhan. Dan berlama-lama dengan Tuhan di dalam hadirat. Bapak Ibu, di dalam renungan-renungan yang sudah saya sampaikan, saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu pentingnya making melody in your heart. Dan bagaimana kita mulai mengekspresikan penyembahan kita dalam menggunakan bahasa atau dengan mempergunakan melodi-melodi lagu yang sudah Bapak Ibu kenal. Dan itu Bapak Ibu bisa pakai untuk menyembah dalam bahasa roh. Maka saya yakin itu akan menolong Bapak Ibu untuk membangun persekutuan yang lebih erat dengan Bapak. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu melakukan apa yang menjadi porsi dan bagian Bapak Ibu. Minimal 1 jam setiap hari. Atau lebih. Bapak Ibu meluangkan waktu untuk berlama-lama di hadirat Tuhan. Untuk mendeklarasikan firman.
untuk menaikkan lagu minimal satu pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ekspresikan perasaan Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Oh, saya yakin roh, jiwa, pikiran, perasaan, dan tubuh akan kembali diselaraskan dengan apa yang menjadi agenda kerja daripada Tuhan. Kembali diselaraskan untuk fokus hanya kepada Tuhan dan pengenapan rencananya. Amin. Dan saya yakin di waktu itulah, dalam kondisi seperti itulah, realitas kerajaan surga, realita hadirat Tuhan terus hadir dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Kemudian, mengapa Bapak Ibu harus memiliki hati yang rindu untuk menyembah? Karena ketika Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk menyembah, maka Bapak Ibu akan menjadi semakin menyadari bahwa semua kebutuhan kita ada di dalam Dia. Dan satu-satunya yang kita butuhkan adalah Dia saja, adalah Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, masih ingat prinsip-prinsip tentang penyembahan yang saya pernah sampaikan buat Bapak Ibu? Salah satu prinsip tentang penyembahan yang saya pernah sampaikan, yang harus Bapak Ibu pahami di dalam penyembahan, adalah keberadaan Tuhan. Dan keberadaan Tuhan ini harus menjadi fokus perhatian kita. Sentralitas dari penyembahan kita hanyalah Dia saja. Hanyalah Tuhan. Dan bukan keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu menyembah Tuhan bukan karena Bapak Ibu butuh jawaban doa. Bapak Ibu menyembah Tuhan bukan karena Bapak Ibu butuh urapan dan kuasa ketika dalam pelayanan. Tapi Bapak Ibu menyembah Tuhan karena Bapak Ibu ingin dekat dengan keberadaannya. Amin. Nah, semakin Bapak Ibu mendekat kepada Tuhan dengan hati yang menyembah, yang Bapak Ibu bangun, yang Bapak Ibu tumbuhkan, yang Bapak Ibu miliki, maka Bapak Ibu akan semakin disadarkan bahwa dalam hidup ini yang kita butuhkan sebetulnya bukanlah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang paling kita butuhkan sebetulnya bukan uang saja. Yang paling kita butuhkan bukan faktor-faktor eksternal kita yang selama ini dicari oleh banyak orang. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi kita akan semakin disadarkan. Yang paling kita butuhkan hanyalah Dia dan firman-Nya. Dan semakin Bapak Ibu termeterai dengan sebuah sikap hati, kesediaan mental, kesadaran rohani yang menguasai pikiran dan hidup Bapak Ibu, bahwa yang paling Bapak Ibu butuhkan adalah Dia dan firman. Saya percaya hati yang mencintai Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan dan keberadaannya akan terus berkobar-kobar dan akan terus bergelora di dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Dan ketika ranting itu terus melekat pada pokoknya, maka ranting itu akan tetap hidup. Amin. Bapak Ibu akan terus menikmati adanya kehidupan ilahi dalam diri Bapak Ibu. Karena ranting itu terus melekat pada pokoknya. Sehingga ranting itu terus bertumbuh. Demikian juga ketika Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk menyembah. Memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan. Dan memiliki rasa butuh akan Tuhan dan firman-Nya. Dan itu terus menguasai hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mendapati. Bapak Ibu akan terus mengalami adanya pertumbuhan rohani dalam hidup Bapak Ibu. Kalau ranting itu terus melekat pada pokoknya, maka ranting itu akan terus mengeluarkan buah. Hal yang sama akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Ketika firman ditaburkan, dan Bapak Ibu menyediakan tanah yang terbaik, karena Bapak Ibu memilih tanah hati yang terbaik, karena Bapak Ibu memilih tanah hati yang terbaik, dan Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk menyembah di dalam hidup Bapak Ibu. Dan ketika benih ditabur, Bapak Ibu akan mendapati benih itu akan tumbuh dan mengeluarkan buah-buah. Dan Bapak Ibu akan mendapati dalam hidup Bapak Ibu ada buah-buah. Dan Bapak Ibu akan terus bergelora dengan penuh sukacita.
dan dengan penuh kegembiraan. Dan Bapak Ibu akan dengan sungguh-sungguh mengejar Tuhan dan penggenapan rencananya. Dan itu akan menjadikan hidup Bapak Ibu setiap hari buat Tuhan dan untuk penggenapan rencananya. Haleluya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bertekun menjagai roh yang menyembah, hati yang menyembah, maka Bapak Ibu akan mendapati tangan Tuhan terus bekerja dengan dahsyat dan membawa Bapak Ibu untuk mengalami manifestasi dari kedaulatan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Hal yang selama ini dianggap mustahil akan mulai terjadi satu persatu dalam diri Bapak Ibu. Dan itu akan tergenapi. Hal-hal yang dianggap rasanya tidak mungkin. Dan Bapak Ibu akan lihat semuanya terjadi di dalam tangan Tuhan dan di dalam kedaulatannya. Dan Tuhan akan mewujudkannya. Semua yang Dia janjikan untuk terjadi. Untuk tergenapi dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan mau menyampaikan sesuatu buat Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata, ini saat yang engkau harus terus belajar, menumbuhkan. Engkau harus terus belajar, membangun hati yang rindu untuk menyembah. Roh yang menyembah di dalam hidupmu. Karena ketika dengan tekun engkau melakukan hal tersebut, Tuhan berkata, engkau akan mengalami dan aku akan menarik engkau masuk dalam sistem kerajaan surga. Dan di dalam sistem kerajaan surga, engkau tidak akan pernah mengalami kekhawatiran. Engkau tidak akan mengalami pergumulan. Sekalipun tantangan menghadang, Tuhan berkata, aku akan berperang bagimu. Dan engkau hanya tinggal melangkah dan mentaati setiap arahan yang aku katakan. Dan aku sudah melihat jarahan besar yang sudah tersedia bagimu. Dan ketika engkau terus menjagai kehidupan, memiliki hati yang rindu untuk menyembah, Tuhan berkata, sekalipun musuh mencoba untuk memerangi engkau, Tuhan berkata, aku akan berperang bagimu, dan aku akan memberi engkau kemenangan. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau berdoa. Biarlah setiap kita yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga setiap teman-teman yang mendengarkan renungan ini melalui Facebook atau YouTube, di dalam nama Yesus, terjadi impartasi roh, terjadi pekerjaan firman, terjadi pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup Bapak Ibu. Dan Tuhan mengimpartasikan roh yang rindu untuk menyembah dalam hidup. Dan Roh Kudus sendiri yang akan menaruh benih hati yang rindu untuk menyembah itu di dalam batin. Biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah kemudian Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu harus memiliki hati yang rindu untuk menyembah? Karena ketika Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk menyembah, maka manusia roh kita menjadi lebih mudah melihat Dia. Dan membuat hidup kita berubah di dalam hadirat. Bapak Ibu, ini yang saya ketahui. Ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, Bapak Ibu akan mendapati Tuhan akan masuk dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan akan mengubah hidup Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan arahan-arahan untuk Bapak Ibu membuang aspek-aspek kemanusiawian, untuk membuang aspek-aspek kedagingan Bapak Ibu, untuk membuang hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami kehidupan sehari-hari sepertinya oke-oke saja dan tidak ada masalah. Tapi ketika Bapak Ibu sering datang menyembah Tuhan, maka Bapak Ibu akan mendapati ada arahan-arahan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan bisa meresponinya dengan roh pertobatan. Maka Bapak Ibu akan mendapati hidup Bapak Ibu akan dibersihkan oleh Tuhan. Hidup Bapak Ibu akan ditahirkan oleh Tuhan. Dan hidup Bapak Ibu akan semakin hari menjadi semakin dikuduskan. Dan semakin suci. Dan Alkitab menuliskan,
engkau akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 8. Ya, Matius 5 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu meresponi arahan dari Tuhan untuk membersihkan hidup Bapak Ibu, dan meresponi apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati Bapak Ibu, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Maka hati Bapak Ibu akan menjadi bersih. Hati Bapak Ibu akan menjadi tahir. Hati Bapak Ibu akan menjadi semakin berkenan di hati Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu terus belajar menumbuhkan hati yang rindu untuk menyembah. Ketika Bapak Ibu terus belajar membangun hati yang menyembah. Saya percaya Tuhan sedang membersihkan hati Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu terus menaikkan penyembahan. Oh, iya dapat kapras. Takra malaka iya laba. Furia lamasai. Bapak Ibu akan melihat dia dengan jelas. Dan Bapak Ibu akan diubahkan di hadapan hadirat. Bapak Ibu akan diubahkan di dalam hadiratnya. Teruslah menjaga hati yang menyembah. Teruslah menemukan hati yang menyembah di dalam hidup Bapak Ibu. Karena semakin Bapak Ibu menyembah Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, maka Roh Kudus akan meluruskan sikap hati Bapak Ibu yang selama ini masih ada dan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oh, dialah hati yang rindu untuk menyembah, diimpartasikan malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Dialah roh yang menyembah, diimpartasikan malam hari ini di dalam nama Yesus. Biarlah hati yang menyembah benar-benar terimpartasi kuat dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga mulai malam hari ini, Bapak Ibu akan mengalami sungguh dari dalam hati Bapak Ibu akan keluar urap ucapan syukur. Ada aliran-aliran penyembahan yang menghanyutkan hidup Bapak Ibu untuk mendekati Dia lebih lagi dan lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Semakin hari semakin dekat, untuk semakin lama dan semakin lama dan semakin lama lagi, dan lebih lama lagi dan lebih lama lagi dan lebih lama lagi, dan berlama-lama di hadirat Tuhan dan berada di hadirat Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Biarlah hati yang rindu untuk menyembah, menolong Bapak Ibu untuk terus melihat Dia, dan Bapak Ibu akan diubahkan di dalam hadirat-Nya, sehingga Bapak Ibu tidak lagi memiliki sikap hati yang salah, konsep berpikir yang salah, dan tidak lagi memiliki dasar keyakinan yang salah. Nah, kemudian dikatakan, mengapa Bapak Ibu harus memiliki hati yang rindu untuk menyembah? Karena ketika Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk menyembah, maka Tuhan akan membuat ikatan-ikatan janji dengan keberadaan kita. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar dan mencoba memperhatikan Alkitab yang kita miliki, Alkitab ini adalah kitab perjanjian. Dan Alkitab ini terbagi menjadi dua bagian. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Bapak Ibu, ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan dipermuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Sebelum Dia mengalami kematian dan kebangkitan, Bapak Ibu mendapati ada sebuah perjamuan terakhir. Amin. Dan ketika Yesus menuangkan anggur, Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, saya percaya perjalanan hidup Bapak Ibu mulai hari ini tidak akan pernah sama lagi. Dan Bapak Ibu akan mengalami
perjanjian Tuhan akan lebih nyata dan bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, perjanjian Tuhan akan terjadi secara nyata dalam diri Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan melihat perjalanan rohani Bapak Ibu. Mulai sejak hari ini, tidak akan pernah sama lagi. Dan ketika Tuhan hadir dalam diri Bapak Ibu, karena Bapak Ibu terus mengekspresikan cinta kasih Bapak Ibu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjadikan Bapak Ibu sebagai mempelai wanitanya. Amin. Yesus akan datang dalam hidup Bapak Ibu sebagai mempelai pria yang menyampaikan perjanjian. Seperti seorang calon suami yang membuat suatu ikatan perjanjian dalam sebuah pernikahan dengan mempelai wanitanya. Dan dari sejak ikatan perjanjian diucapkan, maka Bapak Ibu akan mendapati semua yang dimiliki oleh sang suami menjadi milik istrinya. Demikian pula semua yang dimiliki sang istri menjadi milik suaminya. Jadi Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu membangun roh yang rindu untuk menyembah, menumbuhkan roh yang menyembah, maka tidak akan ada lagi kemanusiaan dalam diri Bapak Ibu. Dan Roh Kudus akan terus membersihkan diri Bapak Ibu. Dan cinta Bapak Ibu kepada Tuhan akan semakin murni. Cinta Bapak Ibu kepada Tuhan akan semakin tulus. Dan saya percaya, itulah yang Tuhan cari dari mempelai wanitanya. Amin. Bapak Ibu, saya mau berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri Bapak Ibu. Dan menolong Bapak Ibu untuk terus mengalami pembersihan, mengalami pembaharuan, sehingga Bapak Ibu semakin mencintai Tuhan dengan tulus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan saya yakin pada saat itulah Tuhan secara pribadi akan datang kepadamu dan membuat satu ikatan perjanjian. Dan pada saat itulah engkau akan berkata, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Oh, rakatasi, kurawasi, maralkala. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu, sejak saat itu tidak ada lagi kemanusiaan dalam hidup Bapak Ibu. Dan engkau akan betul-betul hidup untuk pengenapan rencananya. Amin. Bapak Ibu, terus jagai realita hadirat Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Karena saya percaya Tuhan akan bekerja lebih dan lebih lagi dan lebih lagi di dalam hidup Bapak Ibu. Dan Roh Kudus akan terus menuntun Bapak Ibu untuk masuk lebih dan lebih dekat lagi di dalam realita ruang tata kasih karunia-Nya. Dan engkau akan mengalami, Tuhan akan menyatakan dirinya di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Nah kemudian Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu harus memiliki hati yang rindu untuk menyembah? Karena ketika Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk menyembah, maka fokus perhatian arah hati kita menjadi terus tertuju hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, iblis akan terus melakukan segala daya dan upaya yang dapat dia lakukan untuk mengganggu dan untuk mengalihkan mata hati kita dari Tuhan. Karena pada waktu iblis berhasil membuat mata hati kita, fokus perhatian hidup kita terganggu pada satu masalah, pada keinginan-keinginan kita, pada ambisi-ambisi kita, dan semua yang sifatnya manusiawi, semua yang sifatnya duniawi. Maka dari sejak itu, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu akan seperti ranting yang lepas dari pokoknya. Dan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama aku, Tuhan katakan, kamu akan berbuah banyak. Bersama-sama dengan aku, engkau akan lakukan perkara yang besar. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita untuk terus melekat kepadanya. Tuhan mau mata hati kita terus tertuju hanya kepada Dia.
Tapi iblis lakukan supaya kita tidak berfokus kepada Tuhan. Iblis lakukan segala macam cara untuk membuat mata hati kita, fokus perhatian hidup kita, tertuju kepada kebutuhan kita, tertuju kepada ambisi-ambisi kita, tertuju kepada pemenuhan kebutuhan kita, tertuju kepada hal-hal yang manusiawi, tertuju kepada hal-hal yang duniawi, sehingga tanpa sadar Bapak Ibu keluar dari naungan anugerah, berkat, dan perkenanan Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu keluar dari naungan anugerah Tuhan, maka dengan mudah engkau akan langsung dihajar oleh si jahat. Masalah demi masalah akan terasa begitu besar menekan hidupmu. Padahal dulunya masalah itu bisa biasa saja dan bisa dengan mudah kita kalahkan. Kenapa? Karena kita, Bapak Ibu, disertai Tuhan. Dan realita hadirat Tuhan nyata dalam hidup Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teruslah menjagai hati yang rindu untuk menyembah. Karena ketika engkau menjagai hati yang rindu untuk menyembah, engkau akan disadarkan bahwa walaupun dia adalah Allah yang dalam kedaulatannya mengatur, mengontrol alam semesta, tapi yang pada saat yang sama, dia terus mengarahkan hatinya. Dia terus mengarahkan pandangannya, matanya tertuju kepada kita. Karenanya saya mau mendorong Bapak Ibu. Ayo terus bangun hati yang rindu untuk menyembah. Terus tumbuhkan roh yang menyembah dalam dirimu. Teruslah belajar menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenandungkan lagu-lagu pujian. Teruslah belajar menyenandungkan melodi-melodi yang membawa engkau terus menyembah. Baik itu lagu pujian atau penyembahan di dalam roh. Karena itu akan membuat Bapak Ibu terus semakin dekat dan fokus hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh memastikan diri dari hari ke hari untuk membangun hati yang rindu untuk menyembah. Karena inilah yang akan membuat, yang akan menolong Bapak Ibu memiliki hidup yang terus tertuju hanya kepada Tuhan dan terus menurut kepada firman. Dan terus melakukan pengenapan rencananya. Bapak Ibu, saya percaya ketika hati yang rindu untuk menyembah terus ada di dalam hidup Bapak Ibu, Bapak Ibu akan menjadi semakin dimantapkan oleh Roh Kudus untuk memiliki kehidupan sehari-hari yang dibedakan. Bapak Ibu akan dimantapkan. Bapak Ibu akan dibentuk oleh Tuhan sendiri dan menjadi berbeda dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kemudian Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu harus memiliki hati yang rindu untuk menyembah? Karena ketika Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk menyembah, maka hati yang rindu untuk menyembah akan membuat kita dapat membenahi dan membangun dasar keyakinan yang kita miliki. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terus menyembah, Bapak Ibu akan dibawa terus berfellowship dengan roh kebenaran. Dan Bapak Ibu akan mengalami berbagai dinamika dimensi ilahi. Pekerjaan surgawi akan terus terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Itu sebabnya saya percaya orang yang memiliki roh yang rindu untuk menyembah tidak mungkin memiliki kondisi hidup yang terus sama, tetapi akan mengalami kehidupan yang progresif. Engkau akan mendapati kualitas hidupmu akan semakin meningkat, semakin bertambah luar biasa, semakin bertambah ideal, semakin bertambah unggul, semakin ilahi. Kenapa?
Karena Bapak Ibu akan terus berinteraksi dengan berbagai dinamika ilahi, dengan berbagai dimensi rohani. Dan roh kebenaran, roh sukacita, roh yang membangkitkan semangat, roh yang membangkitkan ketertiban akan terus berinteraksi dengan diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mendapati seperti firman Tuhan yang mengatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Mungkin bisa ditampilkan surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Ya, kita tunggu sebentar. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Ya, saya akan bacakan saja. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengharapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu dengar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengharapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian anaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Bapak Ibu, pengurapan itu tetap ada pada Bapak Ibu. Dan pengurapan itu akan mengajar Bapak Ibu. Akan memberi instruksi kepada Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu dikasihi. Tidak perlu dikasih instruksi oleh siapapun juga. Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk Bapak Ibu bisa bertumbuh? Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk membuat hidup Bapak Ibu jadi berdaya guna buat kerajaan surga? Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk memperkenan hati Tuhan? Haleluya. Makanya saya mau mendorong Bapak Ibu, ayo teruslah bangun hati yang rindu untuk menyembah. Teruslah tumbuhkan hati yang rindu untuk menyembah. Roh yang menyembah. Karena ketika Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk menyembah, Bapak Ibu akan mendapati, Bapak Ibu akan terus dibawa oleh Tuhan untuk memiliki dasar keyakinan yang memperkenan hati Tuhan. Bapak Ibu, saat ini dunia mencoba untuk menggeser dasar keyakinan kita dengan mengganti kata dosa dengan satu kata, yaitu kelainan. Contohnya kelainan seksual dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu, karena itulah cara iblis untuk menggoncang dasar keyakinan kita kepada Tuhan. Itulah cara iblis untuk menggeser keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh pemikiran seperti itu. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu, ayo terus membangun roh yang rindu untuk menyembah, sehingga hati Bapak Ibu akan terjagai. Hati Bapak Ibu akan terlindungi untuk terus memiliki fondasi kehidupan yang hanya dibangun di atas firman Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu harus memiliki hati yang rindu untuk menyembah? Karena ketika Bapak Ibu memiliki hati yang rindu untuk menyembah, maka Bapak Ibu akan mendapati Tuhan akan memberikan kita kesukaan dan kenikmatan dalam mencari Tuhan. Serta menyatakan hidup kita, menyatukan hidup kita dengan dirinya. Bapak Ibu, kekasih Tuhan, saya mau kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, yang disebut juga sebagai mempelai wanitanya Kristus. Mari kita terus bangun hati yang rindu untuk menyembah dalam hidup kita. Dan ketika kita harus membangun hati yang rindu untuk menyembah di dalam hidup kita, saya percaya Bapak Ibu akan menikmati masa-masa di mana Bapak Ibu bercengkrama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Masa-masa penyembahan, masa-masa doa bukan lagi menjadi momen yang membosankan, tapi menjadi momen yang penuh dengan sukacita. Dan ketika Bapak Ibu menaikkan penyembahan Bapak Ibu, oh saya percaya Tuhan sedang menaikkan, menantikan penyembahan Bapak Ibu. Dan Tuhan sedang menunggu orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, nikmati momen worship ini, momen penyembahan Bapak Ibu. Nikmatilah momen ketika Bapak Ibu berinteraksi dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dan saya berdoa, bersamaan dengan
engkau membangun roh yang rindu untuk menyembah dalam hidupmu, maka engkau juga akan mendapati Roh Kudus akan menyatakan hidup kita dengan kebenarannya. Amin. God bless you all. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian, Rohmu yang hidup. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita, sebagai persembahan yang terbaik yang kita persembahkan bagi Raja kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Rohmu yang hidup. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapan-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang buruk pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh
Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom Meeting Evangelist Planner, dalam Zoom Meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah firman yang kuat. Dia adalah firman yang tajam. Yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, walaupun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu, Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepi yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk pesan-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hati kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kepada kami hati yang rindu untuk selalu menyembah, supaya kami boleh memiliki persekutuan yang lebih mendalam dengan Engkau, supaya kami boleh semakin hari menyadari bahwa kebutuhan kita semuanya ada di dalam Engkau, supaya kami boleh menyadari bahwa Tuhan akan membuat ikat-ikatan janji dalam keberadaan kita. Tuhan akan memberikan kami boleh memiliki fokus dan arah hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini, dan biarlah firman-Mu ini boleh mengubah hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang Kau impartasikan itu boleh tinggal di dalam hati kami, untuk kami boleh memiliki hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar kami melanjutkan acara-acara kami selanjutnya. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami boleh dengar malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Amin, amin. Ya, silakan Bapak Ibu. Mohon maaf tadi saya off cam dulu. Masalahnya gadgetnya lowbat.